berawal dari kondisi yang kita tahu sama tahu COVID ya. Karena core bisnisnya juga adalah dari offline awalnya. Kami tertarik pada hal-hal yang tidak menyentuh langsung berhubungan dengan customer secara fisik dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ridwan Abdul Malik dalam program Startup Generation. Kali ini saya sedang ada di Bandung dan kali ini kita akan bertemu seorang wirausaha yang bergerak di bidang akrilik. Ingin tahu? Ikuti terus program Startup Generation. Assalamualaikum. Salam. Kang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oh, masuk. Oke, Kang, aku mau ngobrol-ngobrol nih Boleh Kang, dong. tentang usaha akrilik ya. Di mana nih enaknya nih? Di sini. Di sini. sini? Oke, Yes. boleh di sini. Oke. Oke Kang, Jasmullah nih Kang udah ngasih waktunya sama-sama. buat tim MTA untuk mengenal nih seputar bisnis di bidang akrilik Yes. ini. Tapi Kang, sebelumnya pengen tanya, sejarahnya kenapa nih kok mau bikin usaha di bidang akrilik ini? Yes. Kalau sejarah sih sebenarnya agak unik Kang, karena berawal dari kondisi yang kita tahu sama tahu COVID ya. Karena core bisnisnya juga adalah dari offline awalnya. Kami tertarik pada hal-hal yang tidak menyentuh langsung berhubungan dengan customer secara fisik dan komunikasi. Akhirnya sejarahnya kami membentuk perusahaan yang menyesuaikan sebenarnya dinamis dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Sehingga kalau kita hitung dari 2020, 3 tahun ini kami bahu-membahu untuk terus menjadi perusahaan yang dinamis, yang mengikuti era dan zamannya ya, dan kebutuhan. Kalau ditanya kenapa pilihannya akrilik, memang banyak variabel dari bahan baku yang kita sebut akrilik ini menjadi hal yang barang industri ya. Misalnya Kang, di beberapa dekorasi rumah sakit, di beberapa dekorasi rumah, misalnya nomor rumah atau sampai ke kebutuhan event organizer, industri pariwisata khususnya memang sangat banyak dan akan continuity sebetulnya. Itu sih sebetulnya yang menarik. Yang membutuhkan jasa si akrilik ini ya? Seperti sangat. mungkin kayak neon box gitu juga sih Kang? Betul. Neon box terus apa signage gitu ya? Dan sampai ke kebutuhan yang pastinya adalah advertising sih sebenarnya. Advertising. Oh, berarti memang secara cap pasarnya juga luas ya? Luas, betul. Oh, oke. Nah, Kang, kalau misal kita udah membuat usaha, ada sejarahnya, udah ada, visi misinya gimana tuh Kang? Kalau dari usaha ini? Visi misinya menjadi perusahaan yang established dan continuity secara services sebetulnya. Kita nggak berbicara hal yang imajinatif dahulu memang. Karena kita merasa apa ya Kang ya, ingin merasakan eskalasi terhadap apa yang kita bangun sih sebetulnya. Kalau ditanya visi misi, menjadi perusahaan established dari sisi pelayanan sih sebetulnya. Itulah pembeda kami dengan juga brand yang serupa ya, maksudnya gitu ya. Gitu. Itu aja sih. Jadi diunggulkan jasanya ya, servisnya ya. Services gitu ya. ya. Oke. Di spesifik gimana tuh Kang? Servisnya seperti apa yang membedakan dengan orang lain? Lebih eksplisit sedikit, di tahun pertama kita menyuguhkan konsep brand awareness tentunya karena kami juga belum dikenal. Kita ingat betul bikin program 1 tahun untuk mengeluarkan garansi bila mana pengiriman ada pecah. Misalnya ada kerusakan itu. Di tahun kedua kita melihat kenyataan bisnis kami, apakah ini sebuah euforia, yaitu bila kita memang ini growth Kang secara ekonomi dan secara brand, kita akan terbuai bila kita salah memaintain perusahaan. Iya. Nah, tahun ketiga ini kita melihat kenyataan pasarnya. Itu yang menjadi pembeda bahwa ini retailer yang kita masuk itu laku atau tidak secara brand dan secara ekonomi ya tentunya. Kalau dirasakan kami sih sebetulnya kami mengalami growth di sisi ekonominya karena dari awal Kang kita cuma pegawai 2 orang, sekarang sudah 18. Itu pun bagi kami tetap harus waspada Kang terhadap apa yang kita bangun. Itu aja sih sebetulnya. Iya. Mungkin juga melihat kompetitor-kompetitor kita sedang melakukan apa, kita juga harus ngecek gitu ya Kang ya. Oke. Nah, Kang, tapi boleh tahu nggak awal mulanya berjalannya kayak gimana? Terus juga apa yang membuat trigger Kang Yuyu ini untuk menjalankan ini, sama tantangan terbesarnya apa Kang?
Oke, kalau bicara sejarah non teknis sebenarnya secara langsung udah saya jelasin tadi karena kondisi COVID Di 2020 itu ya? COVID-19. Tapi secara teknis awalnya kami ingin memulai atau belajar pada usaha retailer, Kang. Karena kalau boleh cerita sedikit, sebelum ini kami jasanya di jasa yang lain yang sifatnya project ya. Maksudnya yang sekali besar ya, kalau project kan kita tahu. Kalau kita segmentasi pasar terhadap pasar yang besar ikan paus lah. Yeah. Kita mau coba yang retailer yang apa ya, Kang ya? Bahasanya ini warung sih sebenarnya, manajemen warung. Nah, itu awalnya. Kemudian kalau dari tahap demi tahap, kami waktu itu hanya punya satu mesin. Itu pun ya pendek cerita, kami kerjasama dengan teman kami ya, sebelumnya partner kami untuk membayar mesin ini gitu, untuk dimiliki ya, Kang ya. Itu awal produk kami itu dudukan 10 card, itu saya ingat betul. Dudukan untuk kalau di counter-counter, itu harganya sebenarnya 5.000 perak, 10.000 itu tentunya memang pasar retailer yang dimaksud ya. Cuma kita terus belajar intinya mengoperasikan mesin ini dulu karena belum nggak ada pengetahuan sama sekali, Kang. Kebetulan saya sama kakak saya betul ini dekat. Sehingga kemudian setelah 6 bulan awal kita buat apa, Kang, SOP untuk mengoperasikan ini, kita rekrut orang yang hanya tadi saya cerita dua pegawai. Cuma 2 pegawai. Betul. Kemudian kami coba memakai konsep divisi digital marketing. Itu pun dari jaringan kami dulu sempat ada juga yang nawarin tuh konsultan. Tapi karena kos kami tidak siap saat itu, pun kami ingin belajar dari grassroots bagaimana mengelolanya. Sejauh ini sih alhamdulillah ya kita sudah minimal growth lah, Kang, dari bulan ke bulan secara omset ya. Gitu, secara omset. Berarti pembelajaran dari belakang itu dari mulai grassroots terus juga broad untuk ke sosial media juga gitu ya, dan juga tadi bicara tentang kualitas dan service gitu ya, dan itu semakin growth. Tapi, Kang, tantangan terbesarnya apa tuh, Kang? Tantangan terbesar memang menjadi entitas perusahaannya juga settle ya maksudnya ya, karena lagi-lagi, Kang, era digital ini memang banyak tantangan di sisi marketnya sebetulnya. Yang secara filosofis saya hanya mau bilang bahwa kalau kita mau dagang sesuatu, kita tahu segmennya itu aja sih sebetulnya. Nah, dengan beberapa konsep partnership untuk membaca market share itu, kita tuju yang itu sebetulnya. Tantangannya adalah menjadi perusahaan juga established yang kreatif juga sih sebetulnya. Tentunya apa, Kang? Di Bandung sendiri ya, khususnya Bandung, Kang, nggak banyak sebenarnya produk brand secara digital marketing seperti kita. Kalau di sentra daerah Bandung misalnya, Kang ya, saya sebut Pagarsi itu sentra mesin banyak sebetulnya. Cuma mereka mendapat ceiling pasarnya karena nggak punya marketingnya. Nah, ini yang mau coba kita bangun. Sebetulnya tujuan dan visi workshop ini pun menjadi punya marketing yang handal untuk mengelola si pasarnya, market share-nya. Jadi kita juga tidak bersama dengan bareng-bareng dengan tadi kan kayak di suatu tempat. Akrilik semuanya gitu. Tapi kita membedakan dengan kita lompat ke digital marketing, kita masarkan melalui sosial media gitu ya kan. Jadi entitas kita terlihat gitu dari orang sama orang lain gitu ya, Kang ya. Oke, Kang. Ada nggak, Kang, pencapaian terbesar mungkin achievement yang Kang Yuyuy sudah dapatkan? Kalau itu sih saya bilang agak klise ya. Maksudnya karena perspektif orang juga beda mencapai sesuatu ya. Tapi sejauh ini kami sudah mencapai pada yang kami maksud tahap demi tahap, Kang. Karena kami punya teori rasio 5 tahun dalam segmented usaha tadi, brand awareness, euforia, produk, pendewasaan produk pada kenyataan brandnya sendiri. Sejauh ini sih pencapaian kami sudah mendapatkan klien yang loyal sih, Kang, loyal customer yang tentunya kita maintain secara monthly ya, database. Tujuan itu aja sih sebetulnya, Kang, pencapaiannya ya. Kayak misalnya gini ya, kayak misalnya dalam sebuah rumah sakit, kan banyak ya signage di mana-mana ada terus gitu kan, terus juga dengan boxnya juga gitu, juga diproduksi. Jadi itu ya repeat ordernya kayak gitu ya, loyal customer itu. Berarti juga maintain customer-nya juga gitu ya. Dan juga memang kita sering membantu lah, sering juga membantu membangun misalnya di Masjid Jabar 5 di Mubarak Bandung itu perpustakaannya kita juga untuk bantu ya, untuk Kang Yuyuy yang provide untuk ininya namanya atau di bagian mana aja, Kang? Di bagian itu waktu kalau nggak salah foto-foto huzur kita pakai sebutnya kita peniklan ya, Kang, secara teknis kita dijepit. Itu justru ada pengetahuan beberapa knowledge soal jemaat kan sebetulnya. Ini pun permintaan dari
ketua cabang kita yang juga tahu usaha kami menuju ke situ sebenarnya. Dan isu kemarin obrolan harapan sedikit memang akan dibangun apa namanya Kang, peace center lah. Ya. Ini juga kita lagi running bagaimana secara konseptual dan secara pengerjaan. Ya. Tapi katanya sih harus di akhir tahun ini Kang kita buat. Oh, oke. Direalisasikan di akhir tahun ini. Betul. Ya. Oke, semoga lancar Kang. Amin. Amin. Kang, terkait tadi apa? Ada nggak Kang? Gimana ya? Rasa efek dari sebuah pengorbanan dari Ya, usaha ini. Tentunya sebagai Ahmadi yang baik juga harus meyakini itu dan sangat kami rasa Kang. Walaupun juga sebenarnya ada CSR, dana-dana CSR tidak distribusi full terhadap jemaat, tapi bagian secara pribadi juga saya selalu membantu dan ingin berkontribusi Kang pada kebesaran bahtera kita ini sebetulnya, jemaat ini. Sejauh ini sih karena saya juga diajarkan oleh turunan ya Kang ya, kakek dan ayah saya di jemaat itu, tentunya saya dan meyakini itu dan memang harus terus menjalankan itu sih. Iya. Jadi setiap usaha kita ada ruhnya gitu ya Betul. Kang ya. Sampai merasakan keberkatannya. Iya. Amin. Tapi alhamdulillah. CSR-nya itu ada jemaat atau ada tempat lain juga ada kan? Ada. Ada di beberapa apakah daerah misalnya yang nggak disebutin namanya sama saya itu, misalnya ada kebutuhan untuk juga apa namanya Kang, dekorasi di perpustakaan sekolah alternatif sih sebetulnya Kang di Ciwidey misalnya. Lalu kemudian ada juga pembangunan WC misalnya Kang. Sebenarnya ke situ aja. Oh, bismillah, semoga semakin besar usahanya Kang. Nah, Kang, tadi kan kita udah bicara dari sisi bisnisnya nih Kang. Tapi saya penasaran banget nih Kang dengan bisnis akrilik ini. Boleh tahu nggak sih Kang proses produksinya dari apa barang mentah hingga barang jadinya deh gitu? Sangat boleh. Boleh nggak lihat proses produksinya? Ayo. Nggak ganggu ya? Enggak. Aman Okay. dong. Siap. Nah, ini apa aja nih Kang proses ini Kang? Oke. Ini kita mulai dari sebenarnya work order terhadap operator Kang. Jadi nanti permintaan misalnya kita ngobrol soal neon box, dia masuk ke dalam sini, disetting oleh Kang Pepen tentunya. Kemudian barang akrilnya kita potong proses demi proses Kang. Oke, saya coba mencerna dulu. Boleh? Berarti dari klien mengirimkan bentuk desainnya, dikasih sampai ke Betul. tim Ke desain dulu Betul. ya. Untuk di apa sih namanya? Di molding atau di apa namanya? Disesuaikan lah. Disesuaikan Betul. dengan bentuk sama Betul, ukurannya ya ya. gitu ya. Dari sini berarti si komputer ini connect ke mesin. Betul. Ah, oke. Mesin yang mana nih Kang? Yang Beda ini. nggak Kang? Sama nggak? Sebenarnya sama. Cuma Oke. kadang kebutuhan di tiap pekerjaan beda, kita harus dalam satu waktu sih Kang. Itu aja berbeda. Oke. Kalau secara spesifikasi sama, cara Oh, kerja. spesifikasi sama ya. Kalau ini apa ini Kang? Boleh Bahan pegang bakunya. ya? Oke dong. Nah, ini bahan bakunya Kang. Ini bahan bakunya. Ini akrilik ini. Akrilik. Gitu. Jadi ini bisa Masih dikelip. Betul. Oke. Nah, ini berapa mili nih Kang? Ini 5 mili Kang. Oke. Kalau akrilik itu dari start berapa mili? 2 sampai 1 cm pun ada. 10 mili. 1 2 mili sampai 10 mili. tipis banget ya. Tipis banget. Sampai 10 mili dan 10 mili berarti double dari ini ini. ya. Oke. Dari sini ini udah ada contoh akrilik yang sedang Jalankan. dijalankan ya kan? Ya, oke, dari sini dia mencetak dari hasil desain itu ya Betul. kan? Oke. Ini step keduanya atau step ketiga nih? Step kedua nih. Step keduanya. Kedua. Setelah ini? Setelah 3 baru kita produksi secara misalnya penambahan lampu dalam neon box Kang. Daerah sini dan daerah sana. Sebelum Kalau kita memang packing ya. dia itu neon box, berarti kita pasangin tuh Betul. ya? Lampu sampai kabel dan adaptor ya. Adaptor ya? Betul. Oke. Dari sini kemana lagi Kang kita? Langsung ke packing di sana Kang. Ya, Oh, packing. Betul. Kang, boleh lihat nggak Kang contoh-contoh yang Boleh. sudah jadi? Jadi ya. Ah. Bentar ya, coba pilih. Ini sih sebenarnya. Nah, ini contoh-contoh. Oke. Ini apa nih Kang? Oh, Ah. ini secara ini ya Kang, apa hasil-hasil yang sudah jadi yang pernah Betul. dibuat gitu ya Yes. Kang ya? Oke. Kang, boleh tahu yang ini nggak Oke. Kang? Ini sebetulnya biasa untuk apa Kang? Seminar-seminar, sebutnya kita plakat sebenarnya Kang. Ya. Yes. Ini fungsinya kemudian waktu sebelum era akrilik masih pakai bahan baku kayu-kayu handmade. Nah, Iya. sekarang lebih dinamis sebenarnya Kang, Iya. lebih futuristik. Dan lekukannya banyak Yes, ya? betul. Karena ada mesin itu ya Betul. Kang, ya? Ada Ada mesin mesin itu tertentu. jadi bentuknya bisa Bisa aneh-aneh berubah, gitu ya ya. Kang ya? Oh, ini juga, ini ya Kang, apa
plat buat rumah ya? Betul. Ini untuk alamat-alamat rumah atau sign-sign ya Kang ya, untuk fungsinya sebetulnya itu. Oh, itu juga ada medali ya Kang? Yes, ini juga medali. Akhirnya apa Kang tadi kita ngobrol di awal untuk akrilik secara futuristik memang menjadi banyak bahan brand ya Kang ya, produk sesuatu sih pakai bahan akrilik. Oh, nih ya. Ini juga sama nih Kang. Ambil contohnya juga. Ini akrilik 5 mili nih kalau 5 mili ya. Boleh saya tebak ya? Betul. Oh, ini jadi warna hitam, Kang. Betul. Basicnya warna putih atau ada bahan baku itu ada yang warna hitam juga? Yes, akrilik itu sebenarnya dari beberapa warna yang umum ya Kang ya. Tentunya hitam, putih, maksudnya agak putih susu kita sebutnya Kang. Sampai beberapa warna kuning hijau pun ada. Cuma nggak spesifik sebenarnya warnanya ya. Hijaunya hijau umum maksudnya. Oke. Berarti pun kita kalau mau order harus spesifik juga. Betul, ya. Gitu. Akriliknya juga Betul. warna apa gitu ya? Ya. Oke, Dari ini Kang. juga ada Jadi curious ya. Chris barcode gitu ya. Curious ya. Nah ini Ini lucu tumbler. nih. Ini bukan akrilik. Betul. Ini Tumbler plat sih tumbler Kang. plat. Nah ini gimana nih? Ini prosesnya sebenarnya sama pakai mesin itu Kang. Cuma dia sebutnya kita grafir seperti mengukir. Bahan dasarnya si tumbler ini menjadi plat warna bahan dasar. Fungsi mesin itu bisa menjadi sebenarnya grafir juga Kang. Oh gitu. Jadi tidak hanya untuk mencetak si Akriliknya. apa namanya? Potongan akrilik ya, Kang. Potongan Betul. akrilik ya. Tapi dia juga bisa grafir dan Ya. juga mencetak Yes. sesuai kita. Betul. Oke, ini juga Sama. ada. Ya. Oke, siap. Oh, keren. Yes. Apalagi Kang yang unik, Kang? Yang unik sih sejauh ini hanya plakat dan sama apa kan sekarang remote dudukan remote AC sebenarnya lagi in ya di online kami sih sebetulnya. Itu dijual masif atau by order? Masif. Sebenarnya masif. Oke, Ya. jadi kita brot aja Betul, gitu ya. satu bulan itu bisa sampai 3.000 piece. Ya, karena memang harganya juga bersaing sih, Kang. Iya. Karena banyak juga beberapa brand menjual dengan harga cukup sedikit lebih atas sih sebetulnya. Oh, oke, siap. Kang, Hmm. boleh tahu nggak Kang? Ini kan udah tadi kita bicara tentang akrilik Betul. dan juga ternyata ada grafir ya. Ya, Ada inovasi baru nggak Kang ke depannya yang akan provide? akan provide ya. Sebenarnya kalau bicara pada usaha kami yang sekarang itu kita bicara soal sektor industri ya, Kang. Sektor industri itu mengikuti dengan keinginan pasar ya. Kalau ditanya inovasi berarti kita menyuguhkan hal-hal yang baru bahkan nggak ada. Itulah proyek idealis kami juga sedang kami bentuk. Misalnya Kang, pembuatan produk terhadap satu brand tertentu. Misalnya kita ada kebutuhan dari brand motor yang ingin membuat khusus spesifik si part dari motornya itu sebetulnya. gitu. Itu sedang kita rancang juga. Itulah inovasi Kang. Karena kalau ngobrol soal retail dan industri sebetulnya mengejar pasar yang sudah ada sebetulnya pembekatan. Nah, tapi juga pasar mengikuti hal yang baru. Itulah yang kami suguhkan secara brand sebenarnya Kang, secara industri gitu. Oke. Tapi tidak lagi bicara tentang ini ya, apa tidak bicara tentang akrilik ya? Akrilik juga sebetulnya, akrilik juga. Misalnya dalam satu part motor Kang, yang biasanya pakai fiber, dia pengen pakai akrilik supaya terlihat si itu mesinnya. Biar see-through ya. Betul, Biar bagus ya. betul. Oh, gitu. Itulah project apa yang Kang kita sebut idealis kami lah. Iya, gitu, iya, gitu. iya. Oke, wah itu keren banget sih. Keren banget, mudah-mudahan lah. Kang, Siap. mungkin saya tanya langsung di sini Boleh. aja ya. Kalau nih Kang, ada anggota jemaat yang juga ingin belajar atau juga ingin bekerja sama atau juga ingin Kang, saya pengen deh Kang bikin buka toko akrilik atau usaha akrilik ini, Betul. tapi di daerah saya gitu. Betul. Boleh nggak Kang dia belajar ke sini Kang? Lebih dari boleh Kang. Bahkan kami juga sudah sedang menyiapkan sistem partnership Kang bila mana dari sisi dari anggota jemaat yang ingin memulai juga usaha semacam ini Kang. Oke. Karena yang sudah pencapaian kembali tadi, apakah pencapaian kita sampai sekarang? Sampai sekarang justru yang terasa partnership terhadap jaringan, misalnya Kang bahan baku udah percaya sama kita sebenarnya, supplier, lakban dan lain-lain ya, tools itu sudah sangat percaya pada kami. Ini yang bisa kita menjadi nyata partnership terhadap anggota yang mau belajar bahkan yang membuka serupa ya Kang. Wah, itu sih sebetulnya. Itu dia. Mudah-mudahan lah, doain Kang supaya settle ya maksudnya. Iya. Itu dia makanya tujuan program ini memang untuk mengajak orang lebih bisa tertarik untuk berbisnis. Ya. Juga kan di anggota juga banyak contoh nih ya, maksudnya bisa dipanuti untuk Betul. oh saya ingin belajar nih sama Betul. Kang Yuyu ini Yes. gitu.
Bisa datang ke sini berarti ya Kang ya? Sangat boleh, Kang. Oh, Sangat oke boleh. kalau gitu. Kang, kita bisa duduk lagi? Boleh, Tempatnya? boleh. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Juandi. Saya di Adklilik ini di bidang marketing. Selama bekerja di sini ya alhamdulillah kita bisa menghidupi untuk keluarga kami, saya sendiri di rumah, dan mudah-mudahan selama di sini apa yang kita dapat bisa menjadi berkah untuk perusahaan sendiri dan keluarga kita semua gitu. Selama bekerja di sini di bawah kepemimpinan untuk Pak Yuyuy sendiri salah seorang pemimpin yang cukup handal, terus dia bisa berinovasi ke depannya dan bisa memanage untuk ke karyawan semua di sini gitu. Jadi karyawan di sini berada di kepemimpinan Pak Yuyuy merasa nyaman dan jadi beliau sendiri tidak hanya sebagai pemimpin tapi bisa juga jadi teman untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Gina. Di sini aku sebagai HRGA-nya. Selama bekerja sama Pak Uyuy, di sini enjoy. Terus disiplin juga, masalah waktu, masalah jam kerja, dan ya sejauh ini ya enjoy sih yang paling ininya, menyenangkan. Untuk kesannya, pertama banyak mendapatkan ilmu baru dari yang awalnya aku di sini sebagai admin karena mungkin Pak Uyuy ngelihat progres kerjaku, ngelihat berkembangnya aku dalam bekerja, akhirnya diangkatlah menjadi HRGA di sini, dipercaya untuk ngehandle manajemen, ngehandle anak-anak, dan ya bisa dibilang sebagai tangan kanannya Pak Uyuy juga untuk ya ngejaga di sini. Nama saya Awan Kurniawan, bekerja di sini bagian sales head marketing. Kesan-kesan di bawah kerja bersama Pak Uyuy sih seru, yang pasti seru. Disiplin juga iya, banyak belajar aja di sini, banyak feedbacknya buat diri sendiri aja. Misalnya ke dalam sehari-hari aja, lebih ke disiplinnya, feedbacknya. Oke Kang, Nah. makasih banyak ya Kang ya udah bisa ngelihat Oke. proses produksinya nih. Jadi sekarang total berapa Kang karyawan? 18 18. karyawan. Itu tadi dari 2 ya Kang ya. Betul. Gimana Kang untuk memanage beberapa karyawan di sini Kang? Oke. Untuk memanage sebenarnya dari awal kita bentuk manajemen flat. Artinya kita rekrut orang-orang yang menjadi kepala departemen, Kang. Anggap kepala departemen desain, kepala Iya. departemen ops, kepala departemen administrasi. Kita hanya punya 3 departemen, di yang 15-nya di bawah yang kemudian menjadi kepala tadi, Kang. Lika-liku membangun perusahaan itu memang ada karakteristik di dalam keunikannya membangun manpower, Kang. Itulah. Iya. Makanya kebanyakan di tim admin kami yang digital itu kebanyakan umurnya di bawah 25 sebetulnya. Oke. Untuk kelas-kelas desain, administrasi, dan operasional tentunya di umur-umur 35 ke atas yang sudah punya experience ya Kang ya, membangun bekerja di orang atau pernah membangun juga SDM-nya. Anggap HR dulu di perusahaannya itu sih sebenarnya. Tapi ada nggak ya Kang secara spesifik pekerjaan yang dari nol terus diajarkan? Ada, itu bahkan banyak sebenarnya. Itu kemudian kalau di departemen kami ada departemen produksi, Kang. Karena memulai dari hal-hal yang kecil, artinya dia memindahkan akrilik dari satu tempat ke tempat lain, menyesuaikan terhadap mesin yang dia pakai, misalnya potongan posisi, sampai ke tahap pemasangan, misalnya tadi kalau kita ngobrol notebook sampai lampu. Itu sih yang sedari awal dari nol, biasanya SDM mulai dari kami. Karena administrasi punya karakteristik, kemudian harus punya keilmuan khusus sih sebenarnya. Iya. Kang, ini mau bertanya, ada nggak Kang sudah diajarin, terus akhirnya dia buka sendiri? Itulah bagi kami kenyataan hidup ya, Kang. Bahkan bisa menjadi hikmah kalau kita mau Mengambil sisi positif ya? sisi positif. Bila mau ngambil sisi negatif, kami sangat kecewa memang. Tapi begitulah yang
diajarkan oleh hidup. Dan pada keyakinan jemaat ini bahwa rezeki makhluk itu, makhluk-makhluk yang kita sebut hamba Allah itu pasti punya porsinya masing-masing. Itu Punya tidak rezeki pernah. masing-masing Kita setiap nggak orang. pernah ragu pada keyakinan itu. Itu. Sampai sekarang kita masih hidup, Kang. Iya. Dan usaha masih berjalan gitu ya, Kang. Berjalan. Oke, Kang. Jasmullah banget nih, Kang. Udah ngajakin Ya. kita muter-muter di workshopnya dan juga tahu scope bisnisnya, terus plan ke depannya bisnis ini juga ternyata banyak ya. Dari sebuah perusahaan aja bisa berbagai macam yang bisa di-provide gitu ya, Kang. Oke, Kang. Sekali lagi makasih banyak untuk waktunya. Maaf udah mengganggu waktu pekerjaannya, gitu kan. Terima kasih sama-sama. Jasa Kobola udah mau liput kita juga ya. Usaha UMKM yang belum nanjak kemana-mana, Kang. Tapi menurut saya udah keren banget, Kang, gitu karena ini bisnis yang spesifik gitu di bidangnya, hanya di bidang mika gitu ya. Oke, pemirsa MTA di rumah, itu perbincangan saya dengan Kang Yuyuy yang spesifik wirausaha di bidang akrilik dan semoga bisa menginspirasi pemirsa MTA di rumah. Saksikan terus program Startup Generation di MTA Studio Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.